Baik, rekan-rekan, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Rekan-rekan media yang kami banggakan dan berbahagia, di hadapan rekan-rekan yang saya hormati ada Bapak Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Wahyu Widada, Master of Philosophy. Yang saya hormati PLT Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian P2MI beserta jajaran, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes I. Ketut Suwardana, MSI. Yang kami hormati Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu RI, Bapak Yuda Nugraha, wakili. Kemudian Direktur Pengawasan dan Penindakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia atau diwakilkan fungsional media Bapak Agus Winarto. Yang saya hormati Dirtipidum Barreskrim Polri selaku Kasub Satgas Penegakan Hukum TPPO beserta jajaran via Zoom daring dari Polda Kepri, Brigadir Jenderal Polisi Juandani Raharjo Puro SHMH. Yang saya hormati Direktur Tipit PPA dan PPU Barreskrim Polri beserta jajaran, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Anda Desi Andriani. Yang saya hormati seluruh Direskrim serta hadir bersama-sama kita yang saya hormati Direskrim Polda Metro Jaya disertai dengan Direskrim Polda jajaran melalui daring atau Zoom meeting, serta rekan-rekan media yang berbahagia dan tentunya dalam keadaan sehat pada hari ini. Rekan-rekan media, terima kasih atas waktu yang telah berkenan menunggu dimulainya press conference terkait dengan dugaan TPPO pada acara yang sangat baik ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan perhatian secara khusus terkait tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan TPPO menjadi perhatian serius Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada program Astacita serta perhatian bangsa Indonesia. Kapolri juga menekankan pentingnya penanganan kasus TPPO di seluruh wilayah. Untuk itu juga telah dibentuk satuan tugas atau Satgas di bawah koordinasi Barreskrim Polri, disertai juga dengan perkembangan struktural Direktorat PPA dan PPO pada Barreskrim Polri. Dalam hal ini Kapolri juga menugaskan Divisi Humas Polri sebagai salah satu subsatgas untuk melakukan monitoring media perkembangan TPPO. Tentu hal ini memberikan transparansi dan menjaga informasi yang akurat terkait penanganan TPPO kepada masyarakat. Maka dari itu diawali oleh Bapak Kabar Reskrim Polri untuk berkenan menyampaikan pengungkapan dan penegakan hukum TPPO di Barreskrim Polri maupun Polda jajaran, yang tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Untuk waktu kami persilakan kepada Bapak Kabar Reskrim. Terima kasih Pak Karopenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang saya hormati PLT Dirjen Perlindungan Kementerian P2MI, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes I. Ketut Suwardana, MSI. Yang saya hormati Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, selamat datang Pak Yuda Nugraha. Yang saya hormati Direktur Pengawasan dan Penindakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diwakili oleh fungsional media Bapak Agus Winarto. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Pak Dirtipidum Barreskrim Polri yang mengikuti kegiatan melalui Zoom ini dari Polda Kepri. Kemudian yang saya hormati juga tindak pidana PPA dan PPO Barreskrim Polri serta jajaran, Brigjen Pol Dr. Anda Desi Andriani. Yang saya hormati Pak Karopenmas di Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wiswandoko, dan seluruh Direskrimum yang hadir melalui Zoom meeting. Dan hadir di sini adalah Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Pak Kombes Pol Wirasatya, rekan-rekan media sekalian yang saya hormati.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan kasus-kasus perdagangan orang yang dilaksanakan oleh seluruh Polda di Indonesia. Rekan-rekan sekalian, bagaimana kita pahami bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya dimanapun juga warga negara Indonesia, bangsa Indonesia harus mendapatkan perlindungan. Dan salah satunya perlindungan dari terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang sendiri sudah menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia, tapi beberapa negara dan sudah menjadi perhatian dunia internasional. Karena ini merupakan transnational crime dan biasanya juga merupakan kejahatan yang terorganisir dengan melakukan eksploitasi pada mereka-mereka yang tanda kutip melakukan eksploitasi ekonomi. Namun dalam seiring dengan perkembangan teknologi tentu berbagai modus dan juga cara-cara untuk memasukkan orang ke negara lain itu juga makin berkembang. Pemerintah telah memberikan perhatian yang serius terhadap bagaimana kita mampu memberikan perlindungan kepada warga negara kita, khususnya rekan-rekan kita yang menjadi pekerja di migran di luar negeri. Oleh karena itu, penindakan, penanganan, termasuk juga pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang ini telah menjadi salah satu prioritas, sehingga kita akan mampu untuk melindungi segenap warga negara kita. Karena TPPO ini juga tidak hanya bertentangan dengan pemuliaan terhadap harkat dan martabat manusia, namun juga terkait dengan rentan terjadinya eksploitasi, khususnya tanda kutip salah satunya adalah eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Pemerintah sendiri tentu memberikan perhatiannya serius melalui program prioritas dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan juga ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo MSI, yang telah mengarahkan kita semua untuk memaksimalkan penangkapan para pelaku TPPO, serta upaya untuk menyelamatkan para saksi dan korban. Jadi kita yang penting bukan hanya sekedar melakukan penegakan hukum, tetapi bagaimana kita bisa menyelamatkan para korban ini dan para potensi korban ini untuk bisa kita selamatkan. Terkait dengan hal tersebut, Bapak Kapolri telah memerintahkan kepada saya langsung untuk melakukan penindakan penegakan hukum yang diawali pada bulan Oktober lalu. Sebelum tahun 2023, kegiatan penindakan terhadap TPPO ini juga sudah cukup berhasil dan beliau juga meminta supaya jangan kendor. Terus intensifkan penindakan terhadap para pelaku TPPO. Karena kalau korbannya sudah ada di luar, kita sulit untuk bisa memberikan perlindungan. Sulit untuk kita tracing kalau keluar negerinya melalui jalur-jalur yang ilegal, melalui mekanisme yang tidak semestinya. Oleh karena itu, Baris Krim Polri beserta seluruh jajaran sepanjang periode 22 Oktober sampai dengan 22 November 2024, 1 bulan ini, telah berhasil mengungkap jaringan TPPO sebanyak 397 kasus dengan tersangka sebanyak 482 orang dan berhasil menyelamatkan korban TPPO sebanyak 904 orang. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini diantaranya adalah mengirimkan para pekerja migran Indonesia secara ilegal, khususnya cacat administrasi, antara lain dengan menggunakan visa PMI yang tidak sesuai, di mana visa yang digunakan adalah visa kunjungan atau visa ziarah atau wisata, tapi kemudian setelah sampai di sana digunakan untuk bekerja sehingga menyalahi aturan.
Yang kedua, para PMI berangkat tanpa pelatihan kerja dan medical check up dari perusahaan resmi yang telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Yang ketiga, perusahaan yang mengirimkan PMI tidak terdaftar. Jadi mereka dikirimkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi di Kemenaker. Kemudian keempat, negara tujuan PMI tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Mau dikirim ke negara A, dikirimnya ke tempat lain. Yaitu tadi menggunakan visa-visa yang tidak sesuai. Kemudian jalur pemberangkatan PMI dilakukan dengan tidak melalui jalur yang resmi atau mengulangi jalur-jalur tikus yang sering terjadi di wilayah-wilayah perbatasan. Kemudian mereka juga melakukan modusnya menawarkan pekerjaan, tetapi setelah sampai di negara lain tidak dipekerjakan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bahkan ada beberapa pekerja kita yang dijadikan pekerja seks komersial. Namun di dalamnya mereka dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian jaminan utang. Seolah-olah mereka punya utang yang harus dibayarkan apabila dan mereka dipaksa untuk bekerja karena mereka harus membayar perjanjian utang tadi. Ini adalah modus untuk mengikat mereka supaya mereka tetap mau bekerja. Dan kedua, setelah sampai di luar, paspornya diambil dan berkas administrasi lainnya juga diambil, sehingga mereka tidak pegang apa-apa. Sehingga kalau mereka melarikan diri, ya akan terkena, tidak mungkin kembali juga karena tidak punya paspor. Yang ketiga adalah modus melakukan eksploitasi anak. Contohnya memperdagangkan anak melalui aplikasi online untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Kemudian juga dipekerjakan sebagai LC kalau di negara kita di dalam negeri, kemudian juga sebagai PSK dan disalurkan ke beberapa negara lain di luar Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengiming-imingi anak-anak untuk bekerja dengan gaji yang besar pada perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik atau perkebunan-perkebunan secara ilegal di negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang keempat adalah modus yang mereka bekerjakan sebagai anak buah kapal, namun dalam perlakuannya mereka antara tujuan tadi dipekerjakan di sebuah kapal, tetapi kapalnya kemudian bisa dipindah-pindah. Tanpa persetujuan korban, mereka dipindahkan ke kapal yang lain. Sehingga sulit bagi kita untuk mendeteksi apabila hal ini terjadi. Kemudian yang kedua, diberangkatkan menjadi ABK, tetapi diberangkatkan tidak dengan dibekali kemampuan maupun basic safety training dan administrasi yang sebenarnya. Yang ketiga, tentu kalau korban ini juga dipaksa untuk memenuhi target-target pekerjaan, dan kalau tidak memenuhi target pekerjaan, maka mereka juga akan menerima konsekuensi, yaitu tindakan kekerasan dari para pelaku. Terkait dengan apa yang sudah terjadi ini, dari sekian banyak pengungkapan yang telah kita lakukan tadi, para pelaku tersangka ini diduga akan kita jerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Dan juga bisa dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Sepanjang 1 bulan terakhir ini, ada 3 polda yang jumlah pengungkapannya cukup besar. Yang terbesar adalah Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan juga kolaborasi dengan rekan-rekan samping, dengan kementerian, lembaga samping. Kami tidak bisa bekerja sendirian, karena dalam melakukan kegiatan pengungkapan ini tentu kita selalu bekerja sama dengan Kementerian P2MI, dengan teman-teman dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada warga negara kita yang ada di luar negeri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan kontribusi yang positif untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diceritakan oleh para founding fathers dan juga sudah menjadi atensi dari pimpinan tertinggi Republik Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, ke depan tentu upaya-upaya kolaborasi, upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi ini akan terus diperkuat dan terus kita tingkatkan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Setelah ini mungkin dari Pak Karopenmas bisa menyambungkan dengan teman-teman kita yang ada di tempat lain. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kabar Eskrim Polri. Perlu rekan-rekan ketahui dan kami informasikan bahwa press conference ini terhubung dengan 34 Polda jajaran, tentunya via daring. Dan kami persilakan kepada Bapak Kabar Eskrim Polri untuk menunjuk 3 Polda dan menjelaskan capaian program-program Astacita. Tentunya kami berikan kepada Bapak Kabar Eskrim. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya akan menunjuk Polda dan ini tolong diikuti melalui videotron yang ada agar bisa menyampaikan hasil-hasil pengungkapan yang telah dilakukan di masing-masing Polda. Yang pertama saya minta dari Polda. Kita akan mengambil 3 Polda perbatasan. Yang pertama adalah dari Kalimantan Utara. Silakan. Salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Bapak Kabar Eskrim Polri, yang kami hormati Dirjen Hertim Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang kami hormati Direktur Pengawasan dan Penindakan Kementerian IMIPAS, yang kami hormati Direktur Tipit PPA PPO Baris Krim Polri, yang kami hormati Bapak Dirpidum Baris Krim Polri, Bapak Karopenmas Dipumas Polri. Mohon izin Jenderal, dapat kami sampaikan terkait dengan capaian pengungkapan tindak pidana perdagangan orang Satgas TPPO Polda Kalimantan Utara dan jajaran pada periode 22 Oktober sampai dengan 20 November 2024. Bahwa Polda Kaltara dan jajaran telah berhasil mengungkap sebanyak 20 perkara atau kasus TPPO dengan jumlah tersangka sebanyak 22 orang dan korban yang dapat diselamatkan sebanyak 108 orang. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka, yang pertama adalah para tersangka ini memberangkatkan para korban dari daerah asal, terutama wilayah Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur, di mana para korban ini awalnya dibiayai oleh para cukong. Nah, kemudian setelah calon pekerja migran ini sampai, mereka akan dipotong gajinya pada saat bekerja. Yang kedua, modus operandinya adalah para tersangka ini apabila mereka sudah bekerja di Malaysia, pada saat mereka melaksanakan cuti, mereka akan merekrut calon-calon pekerja imigran yang berasal dari kampung halaman sekitarnya ataupun ke kerabatnya untuk bersama-sama kemudian bekerja di Malaysia dengan iming-iming gaji yang tinggi. Dan kemudian yang ketiga, para pekerja migran ini diberangkatkan dengan menggunakan paspor dengan dalih kunjungan atau wisata atau ziarah. Namun setelah tiba di negara Malaysia, calon pekerja ini ternyata dipekerjakan. Dari hasil pengungkapan ini, estimasi kerugian negara yang dapat kami selamatkan sekitar 26.460 juta. Adapun hambatan yang kami alami pada saat pengungkapan ini adalah yang pertama dari sisi geografis atau posisi di antara perbatasan Kalimantan Utara dengan negara Sabah di Malaysia, di mana panjang perbatasan ini sangat panjang dan banyaknya pintu-pintu ilegal untuk masuk ke negara Malaysia tersebut, ada perbatasan darat maupun laut. Yang kedua, sulit membedakan antara penumpang umum dan calon pekerja imigran. Karena sarana transportasi yang digunakan adalah kapal laut, di mana pada saat mereka turun dari kapal, antara penumpang resmi dan calon pekerja ini turun secara bersama-sama. Dan yang ketiga, dilakukan pengetatan di suatu wilayah, tentunya
tentunya para pelaku ini merubah pola pemberangkatan karena ada beberapa tempat selain di Tarakan, Nunukan, kemudian juga bisa mereka merubah polanya berpindah ke Kota Balikpapan di Kalimantan Timur. Dan yang selanjutnya adalah bahwa para pengurus atau cukong-cukong ini berada atau berdomisili di luar negeri, di Sabah, Malaysia, dan ini sangat sulit dijangkau atau tersentuh. Dan rencana tindak lanjut kami dari pengungkapan ini adalah yang pertama, kami akan berkoordinasi dengan Barreskrim dan Diputer Polri terkait dengan penerbitan DPO para tersangka yang ada di wilayah Malaysia untuk kami proses lebih lanjut. Dan juga kami akan instan berkoordinasi dengan wilayah-wilayah asal, dengan Polda maupun dengan pemerintah daerah, asal kantong-kantong PMI, guna dilakukan pencegahan atau pengawasan secara ketat untuk pemberangkatan secara legal, terutama ke wilayah Kalimantan Utara. Demikian Jenderal yang dapat kami sampaikan terkait dengan pencapaian pengungkapan kasus TPPO di wilayah Kalimantan Utara dan jajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direskrim Polda Kalimantan Utara yang telah memberikan pemaparan terkait dengan pencapaian hasil selama 1 bulan terakhir. Selanjutnya dari Kalimantan Barat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat Bapak Kabar Eskrim, yang kami hormati Bapak Kadif Humas Polri yang diwakili oleh Karopenmas di Humas Polri, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Barreskrim Polri, pejabat utama di lingkungan Barreskrim Polri, dan seluruh pejabat yang hadir dan seluruh rekan media yang hadir di dalam kegiatan press conference hari ini. Puji syukur pada Tuhan, siang ini kami diberikan kesempatan untuk berinteraktif secara langsung melalui Zoom dengan Bapak Kabar Eskrim. Mohon izin Jenderal, kami melaporkan saat ini kami berada di luar, yaitu di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di pos lintas batas negara PLBNN Dikong yang berada di Kabupaten Sanggau, dan suasananya hujan, Bapak izin, jadi mungkin ada suara yang terdengar hujan juga. Kalimantan Barat memiliki panjang wilayah perbatasan dengan Malaysia mencapai 966 km yang melintasi 98 desa dan 15 kecamatan di 5 kabupaten, yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Di sepanjang garis ini juga terdapat jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak. Hal ini menyebabkan Kalimantan Barat seringkali menjadi jalur perlintasan calon pekerja migran Indonesia yang akan ke Malaysia. Kami laporkan pada Jenderal, saat ini kami juga didampingi baik dari BP3MI maupun dari kantor imigrasi yang selalu bekerja sama dengan kami ketika melakukan penanganan TPPO, khususnya yang dilakukan dengan modus pekerja migran Indonesia. Mohon izin Jenderal, di dalam kegiatan pengungkapan kasus yang telah kami lakukan di Reskrim Polda Kalbar beserta jajaran dan Polresta selama 100 hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2024 adalah sebagai berikut. Jumlah penegakan hukum sebanyak 23 polisi dengan banyak rincian laki-laki dewasa 21 orang dan perempuan 4. Kemudian eksploitasi sebanyak 3 LP. Kemudian kerugian negara yang berhasil diselamatkan di 21 miliar 105 juta rupiah. Selain itu melaporkan Bapak, izin kami juga sudah melakukan penangkapan, pengungkapan satu LP dengan 1 TSK, 7 korban yang saat ini sedang kami ungkap dan kami sedang kembangkan untuk penyelidikan maupun penyidikannya. Persangkaan pasal yang kami terapkan adalah pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dan pasal 69 orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Adapun korban dengan modus PMI paling banyak berasal dari Provinsi NTB, yaitu sejumlah 26 orang.
Kemudian dari Kalbar sejumlah 11 orang dan 10 orang dari Jawa Tengah, 8 orang dari NTT, 6 orang dari Jawa Timur, sedangkan yang lainnya berasal dari Sulsel, Lampung, Jabar, Sumut, dan Kalteng yang berencana akan ke Malaysia melalui jalur PRBN Entikong maupun jalan setapak yang ada di sekitar perbatasan sepanjang Kalbar dan Malaysia. Penangkapan yang kami lakukan ada di beberapa tempat yaitu bandara, terminal, dan beberapa tempat yang menjadi tempat transaksi dilakukannya kegiatan perekrutan pekerja migran Indonesia. Bekerja sebagai pekerja di kelapa sawit, perusahaan kelapa sawit, menjadi petani, menjadi pemecah batu, menjadi pekerja bangunan. Namun dari mereka juga beberapa tidak dilengkapi dengan dokumen dan diimingi akan ada yang mengurus surat-suratnya, kemudian akan dijanjikan akan dibayar sesuai dengan jumlah yang membuat mereka ingin untuk melakukan kegiatan pekerjaan yang ada di luar negeri. Setelah mereka bekerja, mereka akan menerima gaji dan baru membayar kepada pengurusnya. Selain pengungkapan kasus yang ditingkatkan menjadi laporan polisi, kami juga mengungkap TPPO dengan modus PMI yang tidak dilanjutkan dengan terbitnya laporan polisi. Hal ini disebabkan karena ada juga yang bekerja karena secara mandiri tidak ada yang merekrut, namun ingin mengikuti kenalannya yang sudah ada di Malaysia terlebih dahulu, namun tidak memiliki dokumen yang lengkap. Tindak lanjutnya kami berkoordinasi dengan BP3MI dan memberikan edukasi terkait tata cara bagaimana menjadi pegawai migran Indonesia yang prosedur. Selanjutnya juga melakukan pemulangan. Hingga saat ini Bapak mohon izin, calon PMI pekerja migran Indonesia yang sudah dipulangkan dari Kalbar sebanyak 22 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 16 orang dan perempuan sebanyak 6 orang. Adapun asal PMI tersebut di Jawa Timur sebanyak 13 orang, NTT sebanyak 8 orang, dan Bengkayang Kalbar sebanyak 1 orang. Selama proses pengungkapan kami juga menghadapi beberapa hambatan, diantaranya penyalur tenaga kerjanya berada di negara tujuan dan tidak dikenali oleh korban maupun saksi-saksi yang kami periksa. Perekrut merupakan orang-orang yang berada di Malaysia yang tidak kami ketahui orang-orang dengan jelas berkaitan dengan keterangan-keterangan yang kami dapat, sehingga masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendapatkan informasi tersebut. Selain itu, pola yang digunakan juga tidak lagi berkelompok, namun mereka satu persatu seperti penumpang travel biasa. Namun kami selidiki dan kami curigai dan kami bisa periksa beberapa memang mereka adalah calon pekerja migran. Namun demikian Bapak, kami tetap akan berupaya bekerja optimal untuk pengungkapan kasus TPPO dan menyelesaikan perkara untuk kami selesaikan sampai proses penyidikannya tahap 2. Demikian dapat kami laporkan pada Jenderal. Selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan terhadap upaya kami dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terima kasih Pak Dirkrimum Polda Kalbar. Selanjutnya dari Polda Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat Bapak Kabar Reskrim Polri, yang kami hormati Bapak Dirjen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang saya hormati Bapak Direktur Pengawasan dan Penindakan Imigrasi, yang saya hormati Bapak Dirpidum Barreskrim Polri, Bapak Karopenmas Mabes Polri, dan Dir PPA dan PPO Polri, dan seluruh hadirin sekalian. Kami laporkan kepada Jenderal terkait dengan Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Kepri dan jajaran dalam rangka program 100 Hari Astacita Presiden Republik Indonesia 17 November 2024, di mana Polda Kepri telah mengungkap 13 kasus tindak pidana perkara TPPO dengan total tersangka sebanyak 23 orang. Dan pengungkapan Polda Kepri telah menyelamatkan 27 orang korban TPPO atau calon pekerja migran Indonesia non prosedural, dan juga kami menyelamatkan kerugian negara sebesar 8 miliar 570 juta rupiah, di mana para calon pekerja migran Indonesia non prosedural ini akan diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri, yaitu Malaysia, Singapura, Kamboja, dan juga Vietnam. Dan para korban calon pekerja migran Indonesia non prosedural berasal dari beberapa daerah di Indonesia, yaitu di Medan, Jawa Timur, Sumatera Barat, NTB, Kalimantan, NTT,
Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Lampung, Dumai, Jakarta, dan Kepri sendiri. Dan para korban CPM ini dijanjikan mendapatkan gaji yang besar saat bekerja ke luar negeri. Kemudian modus operandi tersangka, di mana dalam proses pengurusan calon pekerja migran ilegal ini, di mana tersangka melakukan pengurusan hingga pemberangkatan CPMI ke luar negeri tanpa dilengkapi persyaratan sebagai pekerja migran Indonesia. Tersangka melakukan pengurusan dengan cara berkomunikasi dengan agen yang ada di negara luar dengan tujuan, dan tersangka mengurus dokumen paspor, menyiapkan uang tiket perjalanan dan mengajarkan cara membeli tiket serta mengatur perjalanan menuju pelabuhan. Serta tersangka memberikan fasilitas penampungan tempat tinggal sementara, dan tersangka juga menjemput korban di bandara serta mengantarkan korban ke pelabuhan. Dan para tersangka memiliki peran masing-masing dalam mendapatkan keuntungan atau upah sebagai pengurus calon pekerja migran Indonesia non prosedural dan akan diberangkatkan untuk menjadi atau bekerja ke luar negeri. Dan juga di sini kami laporkan kepada Bapak Kabar Eskrim, para tersangka yang kami amankan kerap melakukan upaya bekerja sama dengan para oknum-oknum, di mana di sini untuk melancarkan upaya mereka meloloskan para pekerja migran non prosedural ini. Dan ini masih kami dalami dengan Bapak Dirpidum Baris Krim Polri agar nantinya bisa menuntaskan dan juga bisa menghentikan peredaran pekerja migran non prosedural di wilayah Polda Kepri. Dan untuk jalur di sini kami laporkan pada Bapak Kabar Eskrim dan para hadirin sekalian, di wilayah Kepri ada 2 jalur. Yang pertama yang jalur resmi, yaitu menggunakan paspor namun tidak dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dan di sini juga para tersangka menggunakan jalur pelabuhan tikus, di mana di sini prosesnya mereka akan mengambil di bibir-bibir pantai yang mana bisa menggunakan kapal kecil dan akan ditampung di pertengahan laut, yaitu di line 03 atau di wilayah bahasa di Kepri adalah perbatasan wilayah negara Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Dan hambatan yang kami alami, di sini kami laporan pada Bapak Kabar Eskrim juga, Polda Kepulauan Riau memiliki karakteristik wilayah yang unik, di mana 96% berupa perairan dan 4% daratan. Dan di sini juga wilayah geografis Kepulauan Riau berseberangan dengan negara Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Vietnam. Dan rencana tindak lanjut penanganan TPPO di Treskrimum Polda Kepri akan melakukan beberapa upaya dan juga pola. Yang pertama, secara preemptif melaksanakan sosialisasi masyarakat lokal dan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian lembaga terkait seperti imigrasi dan juga pelabuhan Batam Center dan pelabuhan Harbour Bay. Dan untuk secara preventif kita melaksanakan antisipasi jalur perlintasan dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau berserta dengan BP3MI, Dirjen Imigrasi dengan memperlihatkan data perlintasan dan pembuatan paspor serta patroli wilayah teritorial dan wilayah rawan TPPO. Dan secara represif melaksanakan kegiatan penindakan dan menentukan target operasi tertentu prioritas terkait dengan TPPO di wilayah Polda Kepulauan Riau dan penindakan di wilayah perbatasan guna memutus jaringan pelaku TPPO dan menyelenggarakan operasi terpadu dalam pemberantasan jaringan pelaku TPPO. Dan juga di sini kami tidak lupa melaksanakan rencana tindak lanjut, yaitu rehabilitasi dengan restitusi, yaitu koordinasi dan kerjasama dengan lembaga LPSK dan pemulihan kesehatan korban serta koordinasi dengan rumah perlindungan dan trauma center dari Kementerian Sosial. Dan di Treskrimum Polda Kepulauan Riau tetap berkomitmen mendukung program 100 hari Astacita Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri dalam pengungkapan dan pemberantasan TPPO yang terjadi di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau. Demikian yang bisa kami laporkan kepada Jenderal. Mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Direskrimum Polda Kepri. Nah, sekalian dari terakhir ini dari Pak Dirtipidum selalu Ketua Subsatgas tindak pidana perdagangan orang. Silakan Pak Dirtipidum kalau ada hal yang mau disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Wahyu Widada MPhil, seluruh tamu undangan dalam konferensi pers, baik itu dari kementerian lembaga yang berada di tingkat pusat maupun di daerah yang dihadirkan oleh rekan-rekan direktur. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh rekan-rekan Direktur Reserse Kriminal Umum jajaran, dan tak lupa yang kami hormati adalah rekan-rekan dari media. Mohon izin Bapak Kabar Reskrim, kami mohon izin melaporkan tentang kegiatan joint investigasi di mana kami dari Bareskrim Polri, Satgas TPPO beserta Polda Sumut, Polda Kepri dan beberapa polda yang awalnya kami adalah menganalisa laporan-laporan yang diberikan oleh polda. Salah satu laporan yang dapat kami analisa adalah beberapa laporan dari Polda Kaltara yang mana sumber asal dari korban TPPO adalah berasal dari NTT. Berawal dari situ kami melaksanakan penyelidikan dan berkoordinasi dengan beberapa polda, salah satunya dengan Polda Banten, dan analisa dalam penyelidikan kami menemukan sebuah jalur yang digunakan dalam pemberangkatan imigran gelap. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan Polda Sumut, Polda Kepri dengan memberikan TO-TO yang sudah diberikan, dan alhamdulillah berkat kerjasama yang sudah kami berhasil mengungkap kasus. Yang pertama adalah tim dari Polda Sumut di mana sudah mengungkap 2 kasus TPPO ke luar negeri yang jumlah total korban adalah 33 orang, di mana berasal dari NTT dan NTB, kemudian dan di 4 orang tersangka yang di TKP. Adapun modus para tersangka yaitu menjanjikan pekerjaan menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit dan kebun sayur di Malaysia. Para korban ditampung terlebih dahulu di sebuah ruko yang terletak di daerah Bamban, Serdang, dan kemudian diberangkatkan ke Malaysia melalui Tanjung Balai. Untuk masing-masing korban dalam hal ini membayar kepada para tersangka sebesar 4.500.000. Dari pengungkapan yang dilaksanakan oleh Polda Sumut, kita hubungkan dengan TKP yang berada di Tanjung Balai Karimun, dalam hal ini Polda Kepri. Dari situ kami mendapatkan beberapa tempat ataupun beberapa titik yang akhirnya diungkap oleh Polres Karimun yang bergabung dengan Polda Kepri dan di backup oleh Satgas. Selanjutnya di Polda Kepri kita mengamankan 2 orang korban dan mengamankan 3 tersangka serta 1 orang DPO, di mana kami jelaskan Bapak Kabar Reskrim bahwa rencana yang dari Sumut yang diangkat di Sumut itu ke Tanjung Balai kemudian dipecah dengan membawa ke Malaysia. Dari tim Satgas kemarin malam sudah berhasil di TKP sampai pertengahan, dan pertimbangan pertama cuaca, pertimbangan batas lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia, kami belum bisa melaksanakan penegakan hukum karena itu menyangkut batas wilayah negara, dan di situ
kami mendapatkan beberapa kapal yang kita curigai sebagai penampung di tengah laut. Kemudian, mohon izin, kami dalam ini terus mengembangkan apa saja yang akan kita laksanakan guna mencegah kejadian ini terus terjadi di wilayah perbatasan. Selanjutnya, kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman, baik itu imigrasi, BP2MI yang di wilayah Kepri, untuk upaya-upaya pencegahan lebih lanjut. Mungkin itu saja yang kami laporkan dari Satgas TPPO Barreskrim Polri kepada Bapak Kabar Reskrim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirtipidum. Rekan-rekan sekalian, dari para tersangka tadi masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang sebagai perekrut, ada yang sebagai penyalur, ada yang sebagai tempat penampungan, ada juga yang melakukan yang bertindak sebagai mucikari juga ada di situ. Kemudian juga tadi kalau rekan-rekan mendengar ada yang kerugian yang yang diselamatkan kerugian ini, kita bisa hitung juga kalau dari keseluruhan yang ada seluruh Indonesia ini kerugian yang bisa kita selamatkan sekitar 284 miliar 760 juta rupiah. Dan barang bukti, karena barang buktinya ini cukup yang kita tampilkan depan ini adalah barang bukti yang diperoleh dari Polda Metro Jaya. Dan memang satu dari kasus-kasus ini item-itemnya cukup banyak. Jadi kalau nanti dari kita akan berikan listnya saja, karena kita sebutkan satu persatu cukup banyak. Ya. Mungkin itu Pak Truno, dan tentu dalam pelaksanaan kegiatan ini kita terus melaksanakan kegiatan mulai di sisi pencegahan dan juga dari sisi penegakan hukum. Kita juga melaksanakan wilayah mana yang menjadi kantong-kantong massa di tempat asal dari para korban, tempat penampungan, tempat penyaluran, dan titik-titik berangkatnya. Itu yang akan terus kita lakukan analisa dan juga melakukan penindakan. Itu tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Karopenmas. Rekan-rekan media, untuk saat ini saya berikan kesempatan tadi yang lebar dan secara komprehensif telah dijelaskan terkait dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Maka sesi ini kami bagi 3, silakan untuk teman-teman apabila ada yang bertanya. Kami persilakan. Untuk mic bisa disiapkan. Sudah cukup? Sangat komprehensif tadi ya, sudah dijelaskan. Satu. Tengah. Cukup. Yang Pak, saya Nadia dari Antara. Ini pertanyaannya banyak Pak, maaf. Kebanyakan itu dari daerah mana asal korban, lalu tujuannya tuh paling banyak itu di Malaysia, apa benar? Lalu kan TPPO ini kan terus ya Pak, seperti jamur gitu Pak muncul. Dan ini kan sindikat, ada cukong perdagangan orang gitu. Kebanyakan tuh yang ditangkap kan hanya kaki tangannya. Dari Barreskrim sendiri seperti apa untuk menangkap? DKI ini kan sudah kelihatan, tadi sampaikan juga beberapa narasumber dari NTT, kemudian di Jawa Timur, dari Jawa Barat, itu adalah salah satu sumber. Kemudian kenapa kok larinya ke Malaysia? Yang pertama memang paling dekat karena Malaysia. Yang kedua, pekerjaan kasar, pekerjaannya juga di kebun, dan ini juga berrelasi apa yang sudah pernah kita ungkap tahun lalu. Sebagian besar berangkat menuju Kalimantan itu di daerah Nunukan menggunakan kapal, jadi aksesnya juga lebih mudah. Akses ini yang membuat mereka mudah untuk kalau kita lihat wilayah Republik Indonesia ini kan panjang sekali, bisa melalui jalur laut, bisa melalui jalur
pos lintas batas PLBN itu kan tidak semuanya tidak bisa mereka di luar pos lintas batas itu masih batasan darat yang cukup panjang dan itu menjadi pintu-pintu masuk buat mereka. Belum lagi dari laut seperti yang disampaikan oleh Pak Dirti Bidum tadi, ada modus kirim ke Malaysia. Nah, itu yang paling banyak memang ke Malaysia. Kalau ke tempat lain kan pasti harus menggunakan pesawat dan sebagainya, itu lebih mudah untuk bisa kita ketahui. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi yang ditangkap yang prinsip melakukan penangkapan terhadap dulu nyalurnya pasti kita akan tarik ke atas siapa yang menjadi cukongnya, terutama itu yang kita kalau bisa itu yang kita tangkap. Tapi untuk menghubungkan ini seperti yang disampaikan di Kaltara tadi atau Kalbar tadi, cukongnya sebagian ada di Malaysia. Nah, kita harus melakukan kerjasama sehingga ini juga memerlukan kerjasama antar negara. Dan saya yakin kalau penindakan di bidang perdagangan orang ini hubungan kerjasama antar negara ini cukup baik. Karena mereka juga concern, terutama negara-negara lain, cukup concern dengan tidak pidana dengan orang. Ya. Masih? Ya, baik. Satu lagi, tolong di tengah, mbaknya. Selamat sore Bapak-Bapak, saya Sarah dari Metro TV. Yang pertama untuk Bapak Kabar Eskrim, ini realisasi untuk kerjasama dengan kepolisian negara lain seperti apa untuk kasus TPPO. Yang kedua untuk kasus yang di Solok, untuk polisi nembak polisi ini perkembangannya seperti apa? Terima Ya, kita rilisnya masalah TPPO kok nanyanya Solo. Ya, nggak apa-apa. Realisasinya ya kerjasama antar kepolisian ini kan sudah kita laksanakan. Bahkan kita sudah punya hubungan kerjasama yang P2P, police to police, sehingga untuk mempercepat koordinasi untuk shortcut ini. Kadang-kadang kalau kita melalui saluran-saluran yang resmi itu panjang. Nah, kan ini juga dari Kementerian Luar Negeri. Beberapa waktu yang lalu, beberapa kali kita juga memulangkan buronan-buronan kita itu menggunakan mekanisme lain di Filipina bisa kembalikan. Terima kasih teman-teman dari Kemenlu juga. Kemudian juga beberapa waktu lalu kita juga resiprokal dari Filipina juga kita pulangkan dengan mekanisme yang sama, dari Thailand juga dengan mekanisme yang sama. Ya. Untuk yang pertanyaan kedua itu nanti aja. Ya. Nanti masih dalam proses penyelidikan. Ya, masih dalam proses penyelidikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabar Eskrim. Rekan-rekan, kami juga ingin menyampaikan dulu, beliau Pak Kepala PLT Dirjen Perlindungan Kementerian P2MI beserta jajaran Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Iketut Suwardana MSI akan menyampaikan juga kepada rekan-rekan terkait dengan kerjasama ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam rahayu, salam presisi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kabar Eskrim, Komisioner Polisi Dr. Andes Wahyudada MPil. Yang saya hormati rekan semua, Bapak Karopenmas, Dirreskrim Polda Metro Jaya, Pak Juda Nugraha dari Kemlu. Yang saya hormati dari Imigrasi Pak Winarto dan juga Ibu Desi Brigjen Desi. Yang saya hormati dari Pidum Bareskrim Polri Pak Juandani dan rekan media yang berbahagia. Terima kasih Pak Kabar Eskrim atas kesempatan diberikan dan juga Pak Karopenmas. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerjaan Indonesia, saya diutus oleh Pak Menteri untuk yang pertama menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bareskrim Polri atas kerjasama yang sudah bagus, yang sudah berjalan.